Nah, terakhir itu yang mana ya terakhir itu ya? Saya dari kotanya itu. Semur ayam. Iya. Selesai. Iya, lu minggu lalu. Minggu ini itu kali Mama Daniel itu kali yang biasa pakai sapi. Terakhir sampai topologi. Soalnya kan gue juga ini apa namanya? Control space. Produknya Control space. Control space. Ya, control space. Berarti udah mau selesai dong. Ini. Bukan. Ini. Nah, ini jadi ke manajemen speaker. Ini yang kelas yang murahnya. Dia namanya Commercial Sound Processor. Dia ada dua macam, 428 sama 1248. Oke, saya jelasin ya. Yang 428 ini dia analognya tuh ada 4 analog inputnya. Jadi analog outputnya 2. Jadi ini hati-hati. Hati-hati kalau men-setupnya dia main by M, hati-hati. High M. Kalau by M hati-hati, berarti kan untuk colokan subnya nggak ada. Karena kan dia LR berarti stereo kan. Nah, kalau mainnya sistemnya by M, mesti yang bawah 1248. Nah, itu masih aman. Nah, terus keunggulannya apa lagi? Nah, karena ini dia berkeluarga sama Ampli Bose, dia ada fasilitas Ampli-Link output. Nah, Ampli-Link output ini bisa di-combine sama keluarganya Power Space. 4.300, 2.600 atau 2.000. Kan biasa pada umumnya kan kalau kita analog kan dari konektor ke konektor kan pakai kabel audio. Nah, Ampli-Link ini menggunakan kabel data RJ45. LAN. Kabelan. Dia kabelnya udah dikasih ya. Kalau beli ampli-nya tuh dikasih kabelannya. Jadi kalau misalnya kasusnya 428, kan kalau dia habis di 2 channel berarti kan udah nggak dapat lagi tuh. Nah, kalau ditambahin Ampli-Link tadi dapat lagi tuh outputnya 8. Nah, sekarang saya bukain ya. Tunggu. Nah, ini. Kelihatan nggak? Iya. Nah, ini kan Ampli-Link inputnya tuh kelihatan nggak yang 4.300. Defaultnya 4 in 4 out, tapi Ampli-Linknya 8 channel. Ya kan? Nah, colokannya lawannya ini 8 channelnya tadi yang di CSP tadi. Jadi kalau ini 4 tambah 8 berarti jadi outputnya ada 12. Ya. Dapat 12 di programnya itu nambah lagi 8, tapi kalau menggunakan fasilitas Ampli-Link. Ini juga sama. Ini kan dia outputnya 2 channel. Ditambah tadi prosesor tadi jadi tambah 8, jadi 10 outputnya ya. Tapi khusus menggunakan amplifier dan prosesor Bose, nggak bisa merek lain. Nah, kalau ini yang 2000A sama, dia 2 channel. Kalau di link pakai yang tadi jadi 10 channel ya. Bingung nggak? Belum. Oke. Saya ilustrasikan langsung ke ini deh, ke aplikasinya. Anton lagi di kantor ini? Ya, lagi di kantor.
Karena poinnya adalah goalnya panjang. Bentar ya. Nah, ini anggaplah pakai yang ini indikator tar. Layarnya Ini tar. Saya keluarin dulu. Ini juga mulai Tar. belakang. Nah, ini kelihatan nggak? belum share screen. Oke. Nah, anggaplah ini yang tadi 428 atau 1248 ya. Nah, di sini kan ada fasilitas ampliling nih. Ya. Nah, kalau kita lihat programnya nih. Ini kan outputnya kan sebenarnya kan defaultnya kan 4. Nah, karena dia punya fasilitas ampliling ini 8 kan. Jadi 4 tambah 8. Jadi totalnya 12. Nih, sekarang saya masukin amplinya ya, sebentar. Nih, ini kan ampliling masuk ke sini, tuh, ya. Jadi kalau misalnya ini analog nih, 1, 2, 3, 4 ya. Dimasukin speaker, dipasangkan. Ini misalnya pakai ini. Ada gambar-gambar bagus itu. Bukan gambar itu, video. Itu permintaan Fendi. Ini orang jatuh dalam dosa. Habis kan? Bener nggak? Iya. Ya kan defaultnya gini kan. Ini 4, outputnya 4, habis dong. Berarti ini habis kan? Ya. Astagfirullah. Aku baru pertama kali lihat kok ini. Itu kan videonya cuma segitu ya? Itu kan yang kamu struktur yang laku. Iya. Ada aja orang miskin. Ya kan? Jadi misalnya dari mixer masuk ke metriknya, langsung lempar ke outputnya. Ini kan, habis ya. Nah, terus belakangan si customer karena dia belinya ampli ini, Pak, saya mau expand lagi nih ke ruang yang lain, bisa nggak? Bisa. Asal amplifiernya pakai ini, lalu ampliling ini masuk ke sini. Nah, berarti kan dari sini. Nih, dari sini inputnya dia bisa masuk ke sini tuh. Redundant. Bukan redundant beda. Jadi nambah output ini. Ya. Ngeling ini. Iya, jadi ngeling di satu program. Nih. Ini dapat lagi nih. Berarti kan kalau misalnya 4 kan berarti bisa 2 ampli lagi nih tuh. Jadi belinya sekali tapi feature-nya untuk semua tuh. Ini kan 1 2 3 4 1 2 3 4 8 kan? Nih, ini kan 8 tuh. Ya. Berarti saya bisa tambah lagi 8 zona. Ini nih apa? Tuh, Kasih tahu. Lu tambah berapa juga ini? ya kan? 10. Lu udah jauh. Iya. 10. Ini 11 Kevin ulang tahun. Oh, bisa begini. Terus bikin dia pada. Ternyata saya juga ada itu, Pak. Aplikasinya Control Space. Ada. Ini gratis kok. Tapi aplikasi ini bisa dipakai presentasi, Brian. Itu kalau istri ulang tahun bikin apa? Ada ya. Enak bisa dipakai presentasi kalau udah bisa buat skema begini nih. Iya. Tuh, Bikin dia. ya. Ada bikin kue aja. Tadi kan berawal dari 1248 tuh. Itu yang di 1248 artinya ada 12 input sama 48 analog ya. oh,
Kalau kita defaultnya berdasarkan bicara analog kan berarti kan ini nih. Kalau udah gini selesai dong. Nah, tapi kalau si customer yang menggunakan amplifier Bose ini tipe 4300 ini 2 biji, berarti masih bisa di-expand ke 8 ruangan ini gitu. Ya, Iya. itu. Ini salah satu feature yang kita punya. Cuman emang defaultnya mesti pakai ampli Bose. Kalau ampli yang merek lain nggak bisa. Ya, jadi kalau misalnya Brian mau tawarin prosesor yang murah, tapi outputnya bisa banyak, ya ini tawarin yang CSP 1248 tadi. Gitu. Bagus ya? Mudeng ya? Iya. Keren kan? Dia justru menghindari pergi loh. Jadi si strategi si Bose dia pinter. Gue ciptain nih manajemen yang murah, input output terbatas. Tapi kalau orang rewel, oh ini Pak gini, saya mau nambah. Kan kita nggak kasih tahu nih. Kan kita nggak kasih tahu kan. Oh bisa Pak. Serius Bapak mau bisa ya udah tawarin aja 4300. Jadi kayak kita bisa buat jebakan terhadap customer nih. Asik dong jualan gini. Ya. Ada pertanyaan nggak? Aman. Bisa lanjut. Lanjut. Udah. Stop. Jualan ya kok. Itu DP pelunasan yang mana kok? Yang dari VOC, Project Cycles. Banyak kok. Oh ini juga gitu. Ini aja gua ada istilahnya ada desam-desam SI. Gua kan dan mau naik barang. Oh iya, ini dia. Kayak gini juga kok. Ini sekarang yang tampil apa ya? Ini ya? Katalog ya? Yang share apa katalog? Sekarang. Gimana? Yang presentasi saya ini apa nih? Katalog. Ya udah, yang tadi berarti kan? Kamu kalau dikasih kayak gini. Tadi sampai Lihat aja dan enak. Kalau sama sampai sini kan? kalau sama teman masih bisa kante. Bisa. Nah, saya lanjut ya. Iya. Aku ngeliat aja. Nah, ini yang lebih bonafitnya. Kelasnya di atasnya dia. Kalau kamu tidak Nah, kalau yang satunya lagi ESP880A. Artinya apa? 8 in analog sama 8 out analog. Oh yang tadi. A-nya sama yang tadi AmpliLink. A-nya. Jadi kalau ditambahin 4300 lagi bisa lagi 8. Berarti jadi 16 outputnya. Ya. Paham ya? Iya. Terus naik lagi yang kelasnya mahal nih. Yang untuk conference dia IX 1280. Artinya 12 input sama 8 output. Tapi ini bedanya dia bukan AmpliLink. Dia ada kelebihannya adalah Dante. Nah, kalau tadi kan A AmpliLink, kalau ini feature-nya tinggi, dia Dante. Nggak kira-kira dikasihnya 64 in dan 64 out. Ini sudah gila, ini mah udah keren lah. Cuman kan harganya juga mahal ya. Jadi yang depannya IX ini yang high class-nya. Oh, iya. Terus ada yang kecilnya juga, yang IX. Defaultnya 4 in 4 out analog. Nah ini sih kelihatannya Dante-nya kecil. Tadi kan berapa? 60 berapa? 64, 62 tadi saya lupa. Tadi 64 ya. Oh yang ini Dante-nya 16 in 16 out.
Jadi 16 tambah 4 bisa 20 output ya. Nah, ini di atasnya yang tadi kan 1280C. Tadi kan nggak pakai C. Nih, C itu apanya? kalau ini pakai C nih. Ya kan? Dia ini bisa untuk conference ini kalau nggak salah nih. Conference. Ya. Dia itu bisa apa ya? Di-combine sama merek mikrofon Sennheiser yang array. Yang baru ya. Yang tipe apa? Nah ini nih, tunggu. EW. EW1 ya kalau nggak salah ya. Tunggu, saya lupa. EW 100. Ya karena saya nggak pernah juga kan itu kan mahal. Nah ini nih. ES1. Nah ini nih. Nih kelihatan nggak? Iya. Yang silang ini nih. Bisa dikolaborasi, bisa digabungin ya. Tuh kan gambarnya ada tuh. Yang keluarganya IX ya. 440, 1280, 1280C itu bisa di pairing sama Sennheiser ES1 ya. Dia sudah sertifikat sama Microsoft Teams atau Zoom. Oke. Tadi ini udah. Kalau ingat yang ini, kalau yang belakangnya A berarti bukan Dante ya. Tapi yang kelasnya di atas CSP. Ini nama keluarganya Control Space ESP, beda ya. Di atasnya dia Control Space tapi keluarganya EX ya, itu yang paling tinggi. Nah, kalau ini udah tahu belum VB1 ini? Apa itu? VB1 ini diciptakan pada saat momennya dulu COVID. COVID kan libur tuh berapa tahun tuh? Nah, si Bose itu niru merek-merek lain. Dia ciptain speaker yang bisa conference. Jadi dia sudah bisa. Soundbar bukan? Ya, dia speaker soundbar. Cuma dia udah ada kamera sama mic array-nya. Tuh. Cuman ini nggak bisa bersaing sama kompetitornya ya. Jadi kurang sukses nih. Tapi kalau ada yang mau, dia mau merek Bose ya kita ada ya. Okay. Dia ada dua macam yang ukuran untuk kapasitas 6x6 ruangannya, atau yang kecil ini nih untuk di kamar nih. Namanya VBS. Udah gitu doang, kecil tuh ya. Tapi ini kita skala. Iya, enggak, sebelum Covid juga merek-merek terkenal yang lain udah pada buat. Cuma si Bose ini mau ngambil momentum pada saat Covid itu dia ciptain ini niru. Ternyata nggak berhasil, kurang berhasil kalau menurut saya ya. Udah kesini. Mungkin lantaran harganya mahal kali. Karena kayak sebuah Hikvision gitu ada. Iya. Mereka kan murah-murah harganya. Jadi ini ada dua ya, VB1 sama VBS. Fungsinya sama. Hanya bedanya yang satu untuk ruangan 6x6 VB1, yang VBS ya untuk satu meja doang. Ya. Nah, kalau ini berikutnya S1 Pro. Ini udah pernah tahu belum S1 Pro? S1 Pro tahu. Nggak tahu ya. Jadi feature utamanya adalah sekarang tuh dibanding yang seri lama dia ada punya utility. Nah ini semua speaker sekarang niru. Crash, terus ada SPL atau apa. Banyak speaker Cina. Serinya ya semua udah pakai ini. Makanya udah semua udah pakai ini. Cuma sayangnya di kita ini mesti beli terpisah ya. Jadi ini fungsinya bisa dua macam. Satu untuk mikrofon kabel menjadi wireless. Nah ini utility-nya satu lagi untuk gitar.
Ya, jadi udah nggak ada kabel lagi. Yang ini dicolokin ke gitar, yang ini dicolokin ke mic, udah gitu aja. Ini yang dicolokin ke sini sebagai chargingnya. Dia ngeling ini enggak? Misal Bluetooth kan yang TWS gitu kan, di sisi dua. Kalau dipakai playback dia bisa stereo, Bluetoothnya bisa stereo, bisa dua. Bisa ya? Nah, Menikmati dia ada aplikasinya namanya Bose Music. Musik. Bose Music aplikasinya. Oke. Ya. Bedanya itu dua Pro Plus sama biasa. Ya itu kalau yang plus ini yang tadi bisa ada pakai dongle ini. Kalau yang biasa dulu namanya nggak pakai plus, S1 Pro doang. Tapi udah discontinue. Nah ini kalau dulu bentuknya tuh dia kotak ini nih. Kalau yang model baru dia agak apa? Agak nekuk gitu, agak belok, halus gitu. Kalau yang dulu kan dia kotak-kotak gini. Cuma udah discontinue ini. Ya kalau suaranya sih ya mirip-mirip lah. Cuco, jangan lupa pesanan gua. Iya kan tahun baru. Oh tahun baru belum lewat ya? Belum. Berarti gua keburu lupa dong. Enggak, aku ingatnya. Oke, Brian lanjut. Brian lu udah married belum Brian? Kenapa udah apa? Lu udah married belum sih? Belum. Oh di sini banyak calon, mau nggak gua kenalin? Cantik loh. Ini kasih list. Nih. Tuh. Sapa. Halo. Halo. Ya, ayolah gila lu kata gue. Halo Kak. Biasa tadi yang cewek gitu. Orangnya baik-baik, orang bosnya mah baik-baik. Jago mijet biasanya orang. Biasanya jago mijet. Sudah punya sertifikatnya ya? Iya. Oke, tadi bercanda ya supaya nggak boring. Waktu Bose lepas dari papa itu masih belum ada barang ini. Belum ada. Oke. Ada yang S1 Pro tapi bukan S1 Pro, namanya apa ya? Ada, tapi dia udah discontinue juga. Yang lebih tua dari S1 Pro ada, saya lupa namanya. Ada. Tapi itu mah nggak ada feature-nya, tapi suaranya bagus. Suaranya bagus. Ada. Dia price list berapaan, Pak? Oke. Satu unit. Yang S1 Pro itu listnya tuh 13-an ya sebenarnya. Ini termasuk yang kacang goreng nih. Saya kalau jualan aja berebutan nggak kebagian. Barangnya laku. Listnya 16,5 juta. Ya, 16,5. Oke, dari S1 Pro naik lagi ke tingkat satu level ya. Namanya L1 Pro 8. Nah ini. Nah ini baru juga ya, Maestro belum pegang. Ini baru. Ini juga keluarga-keluarga yang laku keras. Nah ini dia sistemnya subnya udah jadi satu kesatuan sama si silinder speakernya ya. Kenapa 8? Nah si silindernya itu dia ada drivernya ada 8. Jadi namanya 8. Oke. Di atas itu namanya Pro 16. Ntar saya jelasin ya sekalian ya, jadi nggak bolak-balik. Kenapa 16? Karena drivernya ada 16, subnya di bawahnya ya, otomatis lebih besar. Nah khusus yang terakhir yang Pro 32, ini transducernya sama semua ya ukurannya ya, 2/4. Nah kalau yang 32 ini bassnya extended, agak berbeda, dia terpisah, split. Dia ada kabel nyolok ke power stand-nya. Nah kalau ini luar biasa, dia drivernya ada 32 biji. Banyak sekali. Jadi kalau misalnya Brian mau ngerentalin orang, kalau misalnya si barang ini dinaikin ke satu panggung, misalnya panggung 0,5 meter ya, kalau taruh di tengah-tengah dipakai meeting itu bisa 500 orang mengcover hanya dengan satu speaker. Dia dispersinya lebar 180, vertikalnya ya luar biasa 180, vertikalnya setinggi speaker itu.
Nah, terus subnya ada dua pilihan. Sub yang sub 1 nih, ini ada nih. Sub 1 sama sub 2 ya. Ya, bedanya dari 122 dB ke 117. Ya, bedanya itu. Naik 6 dB itu. Ya, tapi di peaknya ya. Oke, sekarang saya jelasin secara keseluruhannya 3 keluarga tadi. Pro 8, Pro 16, Pro 32. Waktu kita 10 menit lagi ya. Iya. Sesuai perjanjian setengah jam. Nah, ketiga-tiganya itu feature-nya sama. Pertama, dia ada default-nya Bluetooth-nya dikasih. Di barangnya itu udah di dalamnya udah ada Bluetooth, tinggal ditekan biru pairing jadi. Sama-sama bisa pakai aplikasi. Aplikasinya namanya Bose Music sama. Dia bisa stereo Bluetooth-nya bisa. Sama-sama ada inputnya mikrofonnya 2. Terus lainnya 1. Itu semua kalau si 32 tuh dia di bawah di lantai. Kalau yang 8 sama 16 dia karena posisinya berdiri itu di belakang subnya. Tapi feature-nya sama. Secara keseluruhan feature-nya sama semua. Cuman mungkin beda kemampuannya aja. Nah, kalau yang si 8 tadi sama-sama di 180 tapi vertikalnya 40. Kalau si siapa? 80 sama-sama 8. Si 16 sama 180 cuma vertikal 30. Yang lebih paling dominan ya si Pro 32. Nah, khusus untuk Pro 32 dia ada satu feature yang luar biasa. Jadi kalau menggunakan double bass S1 L1 Pro 32 pakai sub 1 sub 2. Cuma mesti sejenis ya. Kalau si Pro 32-nya subnya sub 1-nya pakai 2 ya dia mesti sama, nggak bisa beda-beda ya. Nggak bisa 1 sub 2 atau 1 sub 2 nggak bisa. Dia mesti sama. Nah, pada umumnya kan kalau si subwoofer kita tumpuk kan dia wave-nya itu kan omnidirection. Nah, khusus tipe yang ini dia bisa direct, bisa namanya itu bukan Empire, apa namanya apa sih namanya, cardioid ya. Tapi posisi naruhnya subwoofer gini nih. Ini kan subwoofer kalau normal kan sama nih, ini lubangnya di sini sama di sini kan. Nah, kalau dia mau di cardioid yang satu dibalik, yang satu ke sana, yang satu ke dalam. Polarity-nya dibalik. Jadi si bass direct wave-nya tuh lurus gini nih. Enggak omni lagi. Jadi pada saat di panggung itu udah ke depan semua, ya. Jadi itu sangat menguntungkan sekali kalau pakai di panggung. Kan kalau panggung itu pada dasarnya kan nggak enak juga dihantamin suara bariton atau suara bass ya. Kan nggak ada gunanya juga kan. Lebih baik suaranya itu dilempar ke audiens ya. Nah, ini salah satu feature ya. Tapi ingat, subnya itu mesti sejenis. Jadi kalau subnya sub satunya mesti 2 atau pilih sub 2, sub 2-nya mesti 2 ya. Nah, ini feature gini mesti diingetin tuh. Kan orang bicara L1 gini nih, tapi kan dia jarang menjelaskan dia ada feature tersembunyi yang bisa cardioid. Oke. Ada pertanyaan? Ini berarti lanjutannya dari L1 model 1, model 2, terus subnya Ya, MB1 ya, dan MB4. betul. Yang dulu udah discontinue, ini penggantinya. Nah, mau nanya Pak, yang sebenarnya cocok itu yang mana? Maksudnya model 1 itu pakai subnya yang mana? Model 2 pakai yang mana? MB4 atau B1? Saya sering kebalik. Oh, yang produk yang lama. Iya. Kalau L1 itu sebenarnya pilihannya ada 2. Dia B1 sama B2. Oh gitu. Ya, cuma bedanya gini, kalau si B1 B2 itu kan pasif. Dia ngedrive ampli itu ada di power stand. Nah, kalau yang ini yang 16 sama 8 itu dia sudah aktif, beda. Makanya nggak usah pakai kabel lagi. Nah, khusus yang 32 itu juga subnya aktif. Jadi kalau misalnya Brian belinya speaker high-nya nggak pakai Bose bisa, karena kan
si subnya aktif. Misalnya mau main di monosam masuk ke mixer langsung bisa. Jadi nggak mesti pakai high-nya Bose. Misalnya kamu tiba-tiba saya butuh speaker sub aktif, bisa pakai ini beli, bisa ya. Atau misalnya mau di mix, tadi S1 Pro mau main by M, bawahannya pakai sub 1 sub 2 bisa, ditidurin bisa. Jadi si subnya ditidurin, kan tadi gini nih berdiri, ditidurin gitu. Nah dia pakai tiang, tancepin, nanti di atasnya S1 Pro Plus, bisa. Ya, jadi kan karena dia aktif jadi fleksibel. Nah aplikasinya ya untuk DJ, kayak bar, rumah ibadah udah pasti bisa lah ya. Kampus, untuk perkantoran kayak gitu tuh. Ini aplikasi ditulis nih untuk nyanyi gitu kan. Hmm. Ini kenapa laku ya itu karena tadi apa? Ini dia bisa mencakup multi aplikasi. Jadi enak dia beli ini kalau customer lu beli barang ini tuh enak. Asal ya dijauhkan dari anak-anak ya. Itu kan resiko karena kan dia kan sistemnya kan unplug movable. Jauh-jauhin lah dari air, anak-anak itu pasti rusak lah. Nah, itu kelemahannya gitu doang. Kelemahannya tidak disengaja karena kan memang sifat barangnya movable. Hmm. Dan dia nggak boleh kena hujan ya. Lanjut ya. Nah ini nih tampilan belakangnya tuh kelihatan nggak? Iya. Nih, ada 2 colokan mikrofon. Nah ini kan ada indikatornya nih. Jadi indikatornya itu dia ada selektor tuh. Kalau pada saat digunakan mikrofon, colokan si ininya mesti mikrofon. Pada saat dicolok instrumen ya instrumen ya. Combo check ya? Ya si tune mat-nya itu. Dia combo check XLR. Ya combo, udah pasti combo. Nah ini kan lihat tuh. Cantik kan dia colokannya tuh Pak, tombol-tombolnya. Karena dia bisa pakai aplikasi. Jadi dia agak semi digital tuh, kayak ini volumenya tuh kan bentuknya kan dia kayak semi digital kan. Hmm. Jadi kita nggak usah sering-sering menggunakan yang analog ini pakai HP aja biar nggak cepat rusak juga. Hmm. Ya. Kadang-kadang kan kalau potential tekan, putar terusan ratusan kali, ribuan kali ya pasti rusak. Nah jadi Brian itu lu mesti ngedelegasiin ke customer. Pak, sebenarnya barang ini bagus. Ini dia garansi emang 2 tahun lebih lama dari speaker merek lain. Tapi Bapak juga bisa memperpanjang umur ya Pak. Bapak bisa menggunakan aplikasi Bose Musik gitu. Ya. Jadi setiap produk Bose itu dia sudah disiapkan fitur-fitur yang bagusnya. Cuman kadang-kadang semua orang tuh tidak bisa membuat paparannya selengkap saya gitu. Karena dia lihat buat aplikasi udah dia nggak mau paparin secara detail aplikasi ini sebenarnya untuk apa sih? Salah satunya kan untuk durability-nya juga kan. Terutama tuh tombolnya tuh, tombol on off-nya. Kan kalau kebiasaan kita nih di HP kan nyalain HP kan ditekan lama gitu kan baru dia nyala gitu kan. Karena orang terbiasa dunia digital itu kan tekan agak lama dia baru. Sebenarnya dia disentuh gitu doang juga dia langsung nyala. Nah saya tanya ke service center kendalanya apa itu tombolnya. Jadi orang tuh nggak sadar. Pencetnya kelamaan. Dia kelamaan, sedangkan ditekan itu ngeresponnya kan butuh waktu ngerespon kan. Padahal hanya dengan disentuh aja dia langsung ngerespon gitu. Ya gitu aja sih, karena orang nggak mengetahui aja. Nah, ada pertanyaan nggak? Itu Pak mau nanya, ini tentang produk yang lama. Jadi yang sebenarnya cocok-cocokan itu kan yang mana? Dia B1 dan MB4 itu kan pasif. Di konekinnya itu kan mesti ke powernya. Nah, yang bentuknya H itu model 2 itu cocoknya sama yang MB4 atau B1? Ya B1 dong. B1 ya? Ya, B1. Berarti yang model 1 yang bentuknya bulat apa oval itu dia cocoknya sama MB4. Enggak, tetap B1 temannya. Nah, MB4 cocok maksudnya itu buat apa? MB4 itu temannya dikawinin sama MA12, keluarganya Panarei. Oh, alah. Ya kan?
Itu. Untung ketemu saya loh, saya jelasin. Itu pasangannya sama keluarganya Panare. Iya. Jadi kalau si L1 sendiri sebenarnya udah punya subnya. Adalah sub apa tadi namanya? Hewan. B1, B2. Gitu. Lah, soalnya saya ini kan lagi mau pasang sekarang nanti malam. Keluar semua Bose F1, L1, Model 1, Model 2. Saya bingung ngawininnya itu sama yang mana, soalnya B1 cuma punya 2. Hmm. B1 Terus? cuma punya 2. Nah, satunya MB4. Nah kalau sampai terpaksa MB4-nya, MB4 itu kan mesti ada cut frekuensinya dong. Karena kan kamu kan nggak punya, karena kan di si karena kan si MB kan speaker pasif, berarti kan kita nggak ada crossover untuk ngaturnya kan. Ya kalau sampai terpaksa ya mesti pakai controller lagi, pakai manajemen lagi. Jadi dari output L1-nya masuk ke input manajemen, baru outputnya ke ampli, baru ke speaker gitu. Kalau sampai terpaksa. Cuman tetap kalau punya barang sih lebih enak pakai pasangannya sih. Pasangannya. Karena kan kalau pasangannya itu kan udah default diatur wattnya udah sesuai, karena kan di PS itu kan udah ada amplifiernya gitu. Ya. Iya. Oke. Paham ya? Iya. Ya cuman pesan saya kalau emang barang mesti lebih awet, kadang-kadang kan customer itu kan mentang-mentang dia sewa, dia pakai seenaknya kan. Ya kalau bisa sih dilimitin aja. Jadi coba sesuai spesifikasinya, kita coba diukur pakai dB meter. Kalau udah dapat segitu ya udah lu kunci aja. Dilimitin apakah dari mixer digitalnya, apakah dari manajemennya, ya silakan. Jangan dikasih di loss, takutnya umurnya ya namanya customer kan dia selama nggak dilimitin dihajar aja tuh sama dia. Ya kalau mau awet gitu aja. Cuma kan nggak bisa disalahin juga, sekarang kan dasar pemikirannya, kok bapak ngelimitin sih pak, saya kan jadi nggak enak nih pak, di posisi tertentu suaranya kan udah kerem kan. Oh saya bukan ngebatasin, nggak ada alasannya pak, karena kan sesuai spesifikasinya nih pak, saya udah ukur nih maksimum peaknya di biasa segini pak, kalau lewat ya rusak alat saya dong. Itu Argumennya kuat. tuh. Hah? Brian kasih limiter kan. Nah. Marah-marah itu. Iya karena kan di pada saat posisi nge-peak kan dia jadi nggak enak, ketahan kan si PFL kan ketahan outputnya kan. Tapi speaker lo awet, nggak rusak ampli lo. Ya sekarang serba salah posisinya, lo mau nyenengin customer tapi barang lo rusak atau gimana? Jadi mesti punya trik cara ngejelasinnya ya. Mesti dibuat strategi atau disiasati supaya si penyewa itu nggak tersinggung gitu. Nah, untung gitu, saya pak pengennya lebih dari itu. Nah, lu tawarin yang SPL-nya lebih gede dari itu. Jadi sebenarnya nothing tulus sebenarnya. Kalau pengen lebih kenceng lagi ya kasih speknya yang lebih tinggi lagi gitu. Lah untungnya F1 itu sudah ada limiternya dia. Ya itu. Betul. Jadi kalau inputnya limit dia ya sudah tetap segitu merah gitu. Tidak bisa lebih luas. Ya, gitu. Karena kalau F1 itu kalau rusak servisnya mahal loh. Sampai minta tolong gitu, ya. Jadi tenang aja lah, banyak jalan menuju Roma ya. Pak Yogi lagi ada kirim barang ke Jakarta ya? Nggak ada. Barang apa ya? Ke temennya Pak Anton katanya. Oh bukan. Di Jawa Tengah. Oh Jawa Tengah. Bukan di saya. Ya. Oke, sementara gitu dulu. Ya. Nanti kita ngobrol lagi ya. Ini sudah habis Pak materinya. Masih banyak, masih ada. Oh, masih ada tuh. Oh, F1. Baru naik, Pak. Ya. Lagi kan ngomong kan baru permukaannya doang, belum detailnya. Nanti kan kita bisa lebih gali lebih dalam lagi. Ya. Thank you.
Oke, thank you. Sukses ya. Siap, thank you Pak. Thank you, bye. Iya.